Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna nahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Pemirsa TVRI, semoga sudah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kita kembali berjumpa dalam program kesayangan kita, Lentera Hati. Edisi hari ini Rabu di tanggal 22 September 2021, yang mana pada hari ini kita mengangkat tema yakni keutamaan bahasa Arab bagi seorang ataupun umat muslim. Kita akan langsung bertanya terlebih dahulu bagaimana kabar dari Al-Ustaz Al-Mukarram yang akan memaparkan tausiah ataupun temanya pada hari ini terkait hal ini, yakni Al-Ustaz Al-Mukarram Al-Ustaz Yani Hamdani SSI LC. Assalamualaikum Ustaz, kaifa halikum? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah bisa itu, Bang. Itu saja. Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Sehat ya Ustaz ya. Sehat, ini menarik sekali Ustaz, bagaimana keutamaan bahasa Arab bagi muslim. Iya, betul. Ini kira-kira nanti bagiannya apa saja tuh? Oke, pada sore hari ini kita akan coba bahas sejauh mana kita sebagai seorang muslim itu harus menguasai bahasa Arab itu dan apa gunanya. Ya, nah ini akan kita coba bahas nanti, saya rasa. Baik, sebelum kita bahas, kita akan terlebih dahulu Ustaz mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Qoriah Fitriyah Mayasari SH. Akan membacakan surah Al-Qamar ayat 17 sampai dengan 22 dengan sari tilawah Kiki Mesurya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر. تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. فكيف كان عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. صدق الله
Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Kaum Ad pun telah mendustakan, maka betapa dahsyatnya azabku dan peringatanku. Sesungguhnya kami telah menghembuskan angin yang sangat kencang kepada mereka pada hari nahas yang terus menerus, yang membuat manusia bergelimpangan. Mereka bagaikan pohon-pohon kurma yang tumbang dengan akar-akarnya. Maka betapa dahsyatnya azabku dan peringatanku. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tibalah masa di mana kita akan mendengarkan pemaparan maupun tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Al-Mukarram Ustadz Yani Hamdani SSILC terkait dengan keutamaan bahasa Arab bagi muslim. Saya semoga penasaran nih Ustadz, bagaimana keutamaan-keutamaan dan juga tadi juga Ustadz sampaikan manfaatnya juga. Bahkan di satu sisi juga ada hal-hal kaitan dengan fitrah manusia. Bahkan juga ada peringatan juga di sana. Seperti apa Ustaz terkait dengan hal ini? Oke, baik. Bismillah Bang Chandra. Kaifahalu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah bisa bahasa Arab. Baik. Ini adalah sebuah tema yang menurut hemat saya perlu kita kaji secara bersama bagi seorang muslim terkhususnya dan kemudian kepada semua umat manusia pada umumnya. Yang pertama, kita bagi dulu kepada seorang muslim sejauh mana sih urgensi atau pentingnya mempelajari bahasa Arab bagi seorang muslim. Yang pertama, saya ingin bilang bahwa tadi dibacakan ayat suci Al-Quran. Nah, apa sebetulnya fungsi dari Al-Quran ini diturunkan bagi seorang muslim? Salah satu fungsinya adalah Al-Quran ini sebagai petunjuk dan pedoman hidup bagi kita semua. Guidance book lah kalau bahasa sederhananya. Jadi Al-Quran ini diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW, lalu kemudian tujuannya dalam kehidupan kita sehari-hari kita menjadikan Al-Quran ini sebagai pedoman hidup. Sekarang pertanyaannya adalah, semua orang mengakui bahwasanya Al-Quran ini betul-betul pedoman hidupnya. Akan tetapi ketika kita baca Quran ini, apakah kita bisa langsung memahami apa maknanya dan kita mengambil hikmah di balik itu semua, atau kita bisa memahami dan mengamalkan apa isinya? Tentu saja tidak. Disebabkan karena apa? Kayak tadi kan ada pembacaan ayat suci Al-Quran lalu kemudian diterjemahkan lagi. Berarti bahasa Arab ini diturunkan bukan pakai bahasa kita, akan tetapi dia diturunkan pakai bahasa Arab. Lalu kemudian bagaimana caranya seseorang mampu menjadikan Al-Quran ini sebagai pedoman hidup dia? Salah satu caranya adalah betul-betul memahami bahasa Arab ini sendiri. Bahasa Arab itu sebagai bahasa pengantar Al-Quran. Jika seandainya seseorang itu tidak mampu dia untuk memahami bahasa Arab, lalu kemudian sulit bagi dia untuk memahami Al-Quran itu sebagai pedoman hidup. Contoh, sebagai salah satu contoh Bang Chandra, dalam satu ayat dalam surat Al-Insyirah itu, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ini ayat ini familiar banget di kalangan umat Islam. Lalu kemudian pertanyaannya, apa arti ayat ini? Bang Chandra tahu artinya?
Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Kebanyakan dari kita memahami dan menerjemahkan ayat ini dengan sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Gitu ya. Maknanya kita selalu memahami sesudah sulit itu ada mudah. Sebetulnya makna itu agak sedikit keliru. Loh, kenapa keliru gitu? Gimana tuh, Ustaz? Karena sesungguhnya dalam terjemahan yang makna sesungguhnya dari ayat itu adalah bersamaan dengan kesulitan itu ada kemudahan. Lah, sehingga kalau seandainya kita memahami ayat tadi itu dengan bahasa sesudah kesulitan itu ada kemudahan, pertanyaannya, pernah merasa mudah nggak dalam hidup? Rasanya enggak gitu ya. Loh, kenapa? Dari kecil kita kecil, lalu kemudian kita besar, dewasa, setiap tahun itu pasti ada rasa sulit. Terutama pada masa pandemi sekarang. Kita sedang mengalami kesulitan. Lalu kalau kita pahami ayat tadi sesudah sulit ada kemudahan, maka sesudah corona ini baru Allah kasih kemudahan. Betul. Gitu ya? Akan tetapi tidak, Bang. Kenapa saya bilang tidak? Setelah corona ini mungkin ada lagi kejadian. Ada lagi hal lain gitu. Hal lain, ya virus lain. Atau juga masalah pribadi masing-masing. Sehingga hampir tidak ada kesulitan itu terlepas dari hidup kita ini. Oleh karena itu makna sesungguhnya adalah bersamaan dengan sulit itu ada kemudahan. Nah, kemudian menariknya dari bahasa Arab ini, Bang, kalau seandainya kita dari Al-Qur'an ini, kalau kita teliti dari bahasa Arabnya yang sesungguhnya adalah dalam bahasa Arab itu minimal ada 2 kata sulit dan 2 kata gampang. Minimal ya, padahal banyak lagi yang lain tuh. Di antaranya adalah sulit itu digunakan dalam bahasa Arab dengan usrun dan sa'bun. Gampang, usrun dan sa'bun. Yang kedua gampang, yusrun dan sahlun. Usrun kawannya sa'bun. Usrun kawannya yusrun. Itu gampang dan sulit. Sa'bun kawannya sahlun. Bedanya apa dua-dua ini? Kalau bahasa Arab itu menggunakan bahasa usrun, maknanya sulit, tapi bentuk sulitnya saya sulit, bagi Bang Chandra sulit, bagi semua orang sulit. Yusrun gampang bagi saya, bagi semua orang juga gampang. Berbeda dengan sa'bun, Bang. Kalau sa'bun itu gampangnya bagi saya aja, bagi abang enggak. Gampangnya bagi orang lain, bagi kita enggak. Sekarang pertanyaannya, apa redaksi atau diksi yang digunakan dalam Al-Quran? Yaitu fa inna ma'al usri yusra. Maknanya adalah, wahai hambaku, sesungguhnya bersamaan dengan rasa sulit yang tidak hanya kepada kamu aku kasih, tapi kepada semua orang, bersamaan itu ada kemudahan yang aku titipkan. Gitu ya. Akan tetapi kalau seandainya kita mempelajari ini tok dari terjemahan saja, maka yang akan terjadi kita salah memahami. Ketika salah memahami, maka yang terjadi adalah kita salah bertindak dan berperilaku. Apalagi bagaimana sikap kita kepada Allah. Sehingga banyak orang selalu mengeluhkan, ya Allah kenapa aku terus yang diuji masalah ini ya Allah. Iya kan? Padahal kalau seandainya kita bedah nih kepala kita ini, saya punya masalah, Bang Chandra juga punya masalah kan. Betul. Dan mana masalah saya ini nggak jauh lebih besar juga dari Bang Chandra, hampir sama mungkin. Bahkan orang-orang yang mungkin sederhananya adalah kita selalu melihat standar kemudahan itu adalah sesuatu yang bersifat finansial. Contoh, bagi tetangga-tetangga kita yang lain, kalau seandainya mereka itu baru beli mobil baru, renovasi rumah baru, motor baru, wah kok dia terus gitu, kok aku sulit terus. Padahal kalau seandainya kita lihat, mungkin Allah kasih kemudahan kepada dia dalam hal finansial, tapi Allah tidak kasih dalam hal yang lain. Ya enggak? Contoh kesehatan. Betul ya? Bisa jadi kan orang yang kalau seandainya dia kurang dalam finansial, dia bisa makan enak ya Bang. Makan apa aja bisa, makan jengkol bisa, makan gulai bisa, makan kari bisa, makan kambing bisa. Akan tapi bagi orang yang mungkin secara finansialnya itu sudah mapan dan cukup, akan tetapi ketika dihadapkan dengan sesuatu yang berlemak dan besar, dia udah mulai takut. Lalu kenapa? Takut kesehatannya. Dia mudah nggak? Mudah dalam hal finansial, tapi mudah dalam kesehatan enggak? Enggak. Nah ini salah satu maknanya, kalau seandainya kita memahami Al-Quran ini dengan bahasa Arab yang sesungguhnya, maka yang akan terjadi setiap muslim itu dia akan mampu mengambil istifadah, mengambil sebuah faedah, mengambil sebuah hikmah di balik ayat-ayat suci Al-Quran ini. Itu alasannya pertama. Kenapa kita harus belajar bahasa Arab?
supaya kita betul-betul menjadikan Al-Quran ini sebagai pedoman hidup. Apakah hanya dengan terjemahan saja sudah cukup? Enggak, Bang. Buktinya apa? Buktinya barusan kan? Betul. Dengan perbedaan redaksi aja udah berbeda. Betul tidak ya? Bahkan secara letterlek juga tadi tidak bisa diartikan satu persatu seperti itu juga ya Ustaz ya. Benar. Ada maknanya lebih dalam dibanding itu sebenarnya juga. Di samping bahasa Arab itu lebih kaya ketimbang bahasa Indonesia. Coba kita sinonim lah ya Bang, sinonim. Kalau seandainya di dalam bahasa Arab itu sinonimnya ada usrun, gampang, ya sulit, ada sa'bun, kan sinonim. Coba kita cari sinonimnya bahasa Indonesia, sulit, sukar, Sulit, sukar, payah. Nah, sekarang rumit gitu. Nah, akan tetapi bisakah kita memahami bahwasanya payah, rumit, sukar itu perbedaan maknanya seperti usrun dan sa'bun tadi? Kalau yusrun semua orang, apakah rumit itu hanya bagi kita saja rumit, bagi orang lain tidak rumit? Tidak kan? Tidak ada, sama juga kan? Hanya persamaan makna saja. Kalau ini maknanya berbeda Bang. Meskipun dari redaksi sulit yang sama, tapi bentuk dan kadarnya sulitnya berbeda. Nah, itulah kenapa alasan pertama bagi seorang muslim dia harus mampu untuk menguasai bahasa Arab supaya apa? Supaya dia paham tentang Al-Qur'an ini. Yang kedua, kenapa kita harus mempelajari bahasa Arab? Bahkan kapan perlu mungkin ini seperti fardu ain gitu ya. Wajib secara individu gitu. Lah kenapa? Karena bisa jadi, bukan bisa jadi, sangat membantu dari kekhusyuan seseorang dalam beribadah. Contoh, pada saat seseorang itu dia salat ya, ketika mendengarkan ayat-ayat tentang azab, itu akan lebih gampang tersentuhnya ketimbang kita hanya sekedar mendengar. Contoh, pada saat tahajud ya qiyamul lail, kita mendengarkan, kita ikut tahajud lalu kemudian kita tersentuh dan kita menangis. Apa yang menyebabkan kita menangis? Salah satu penyebabnya adalah suara imamnya merdu atau iramanya enak didengar, atau syahdu gitu ya. Jadi secara otomatis begitu. Akan tetapi apakah itu sebetulnya yang menjadi pokok penting dari ketersentuhan kita? Saya rasa tidak. Yang menjadi sebuah titik hati, God spot kita itu, hati kita itu tersentuh adalah ketika kita mendengarkan ayat-ayat itu dan ayat itu berkaitan dengan azab, itu betul-betul ngerinding gitu Bang. Kita contoh, mengetahui artinya gitu, mengetahui artinya. Contoh sederhana, ketika seseorang qari Quran, dia membaca wan nazi'ati gharqa, ya surat An-Nazi'at, demi malaikat pencabutnya. Kalau dia kagak ngerti tuh, dia akan enak aja melakukan ayat itu dengan irama yang mungkin dia happy. Akan tetapi itu nggak Bang makna wan nazi'at itu. Wan nazi'at itu maknanya adalah demi malaikat pencabut nyawa yang proses pencabutannya kayak gini loh Bang. Ini ada kayak tangkai sapu, kebayang nggak ya? Tangkai sapu, kemudian ditusukin paku, tuh, terus dimasukin mulut tuh, masukin ke mulut sampai ke perut bawah. Bayangkan tuh ada paku, lalu ditarik, tak gitu, nazak itu namanya, dicabut. Bayangkan kalau kita gak ngerti tuh, kita bawa happy aja. Dia happy aja, padahal maknanya, wah Allah begitu dahsyatnya, ya sakaratul maut itu ditarik begitu, padahal kalau seandainya kita baca dan kita gak ngerti artinya, nah apa yang terjadi? Ya kita baca enjoy aja, ya kan? Nah ini salah satu kenapa seseorang itu harus menguasai bahasa Arab. Dan ketika imam membaca surat wan nazi'ati gharqa pada saat itu merinding rasanya gitu ya. Kenapa? Kita tahu proses di mana kejadian itu, bagaimana gambaran di dalam ayat itu berbunyi. Atau kullama nadiyat juluduhum, ini dalam satu ayat di neraka nanti itu tatkala disetrika punggungnya ini, lalu kemudian disetrika, lalu kemudian tumbuh kulit lagi, kemudian disetrika lagi, kemudian tumbuh lagi. Pada saat ayat itu, kalau seandainya kita kagak ngerti, ya kita baca aja dengan santai. Tapi kalau seandainya kita ngerti, kayaknya, waduh ya Allah, nauzubillah banget ya dengan kejadian ini. Justru malah kalau kita ngerti akan menunjukkan kekhusyukan juga, kekhusyukan, penghayatan gitu ya Ustaz ya. Benar. Sehingga kalau seandainya kita hanya sekedar baca ada itu kan. Ya, jadi mungkin di durasi kita pendek banget nih saya rasa. Tapi perlu kita bahas, kita simpulkan sederhana. Pertama, kenapa seseorang itu harus belajar bahasa Arab? Sepakat enggak ini sebagai pedoman hidup? Sepakat. Tidak ada umat Islam yang tidak sepakat dengan akan itu.
Sekarang pertanyaannya, mampukah kita menggunakan guidance book kita ini sebagai betul-betul petunjuk bagi kita? Not yet. Saya gunakan bahasa Inggris juga nih, Bang. Belum gitu. Lama. Belum ya. Lah pertanyaannya kenapa belum gitu? Karena kita juga belum siap ya saya. Karena Kan- kita juga belum mengerti artinya gitu. Nah, kita belum mengerti artinya. Nah, itu satu tuh. Yang kedua, karena menambah kekhusyuan, baik dalam membaca. Ini banyak banget ibu-ibu ya, yang mereka atau kawan-kawan kita dari kelompok hijrah, mereka sudah baca Quran, lalu kemudian mereka pengen belajar Quran dan segala macamnya. Salah satu pelajari bahasa Arab itu. Kenapa? Ini akan membantu kekhusyuan mereka, penghayatan mereka terhadap apa yang mereka baca. Pertama. Yang kedua, saya tidak berbicara dalil yang panjang-panjang enggak ya. Saya berbicara tentang kontekstualnya saja. Ya. Yang kedua, kenapa seseorang itu harus belajar bahasa Arab, Bang? Sekarang ini kan banyak banget nih umat Islam. TVRI apa sih jargonnya? Pemersatu bangsa Media gitu ya. pemersatu bangsa. Media pemersatu bangsa. Salah satu alat untuk mempersatukan umat Islam ini adalah bahasa Arab itu sendiri, Bang. Salah satu yang menjadi penyebab daripada khilafiyah, perbedaan pendapat dari kalangan umat Islam itu, salah satu sebabnya itu adalah mereka memahami bahasa dalil itu dari perspektif bahasa Arab yang berbeda-beda. Artinya begini, ketika satu kalangan, satu kelompok umat Islam berbeda dalam sisi amaliyah, apa yang menyebabkan mereka berbeda? Salah satunya adalah pemahaman mereka terhadap dalil. Dalil Al-Quran dan hadis itu. Sekarang pertanyaannya, apa yang menyebabkan perbedaan pemahaman dari dalilnya? Yaitu kemampuan mereka bahasa Arab. Di samping juga bahasa Arab itu sangat banyak kaedah-kaedahnya. Nah sekarang coba kita bayangkan, kalau seandainya yang terjadi di umat Islam ini, Al-Quran kita satu, Bang. Hadis kita juga sama. Ya, kitab-kitab hadis juga sama. Ya, sekarang kok bisa terjadi perbedaan pendapat? Salah satunya adalah pemahaman kita terhadap atau ulama-ulama itu menilai tentang dalil-dalil tersebut, gitu. Jadi sekarang coba kita bayangkan, padahal ulama zaman dahulu itu mereka sudah membahas apa yang ada dalam Al-Quran ini, sehingga memang berbeda mereka gitu. Nah, sampai perbedaan itu di masa kita sekarang. Nah, sekarang pertanyaannya, kebanyakan dari kita umat Islam terkhusus, terutama bagi kita yang mungkin kita mengaku diri kita hijrah, lalu kemudian akan tetapi hijrah kita itu seolah-olah menjadi pemisah gitu, ajang bercerai gitu. Loh, kenapa sesama Muslim aja gontok-gontokan gitu di media sosial begini begitu dan segala macam gitu. Toh ternyata perbedaan pendapat itu sudah ada pada zaman dahulunya. Sehingga ada satu statementnya yang menarik menurut saya. Ulama zaman dahulu sudah sepakat untuk tidak sepakat. Apa bahasanya itu, Bang? Tidak sepakat, sudah sepakat untuk tidak sepakat. Itu sekelas ulama gede loh ya. Yang mereka menghabiskan waktunya itu untuk menuntut ilmu agama Islam gitu. Bahkan ada di antara imam-imam itu atau ulama-ulama itu nggak sempat nikah, Bang. Atau nggak menikah dia itu untuk mengurusi kitab-kitab yang spektakuler ini. Nah sekarang pertanyaannya, bagi kita yang mengaku diri kita ini sudah hijrah, lah yang setiap hari kerjaan kita gini doang tuh, harus sepakat masalah perbedaan pendapat itu di tangan kita. Sombong nggak kita tuh, Bang? Setiap hari baru bangun tidur apa yang kita kejar? Nih. Kalau lama dulu apa yang dikejarnya? Quran. Bahkan dia nggak sempat tidur atau tidurnya itu sedikit sekali. Mereka udah berbeda pendapat. Nah, yang menjadi masalah di kalangan kita, kawan-kawan kita, sahabat kita yang Muslim yang mengaku diri kita sudah hijrah, harus sepakat kita. Kalau nggak itu salah. Padahal itu di kalangan ulama itu sudah selesai. Sehingga saya ingin menyampaikan bahwa Al-Quran itu pemersatu. Bahasa Arab itu pemersatu umat Islam. Jika seandainya selama orang itu menggunakan Al-Quran dan hadis dan metodologi yang tepat dan benar, maka sudah terjadi perbedaan pendapat situ. Maka udah selesai. Tasamuh jadinya, Bang. Tasamuh itu apa? Toleransi kita, Bang. Akan tetapi kan enggak. Menurut kita, wah ini yang paling benar, ini yang paling benar, itu salah, itu salah. Akhirnya yang terjadi apa? Ya gontok-gontokan, Bang.
di media sosial, di Facebook, diadu-adu kita, gitu kan. Nah, sehingga alasan kenapa seseorang itu harus belajar bahasa Arab, salah satunya adalah bahasa Arab sebagai bahasa pemersatu umat Islam. Kenapa pemersatu umat Islam? Ketika dia ngerti bahasa Arab, saya ambil contoh ya Bang, salah satunya. Huruf waw. Contoh, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi. Waw. Ulama dengan huruf waw itu aja udah beda pendapat ya Bang. Ada yang bilang waw ini adalah waw atof namanya. Waw atof itu konektor, connecting. Dia menghubungkan antara kalimat sebelumnya dengan kalimat sesudahnya. Kemudian pendapat yang kedua, huruf waw ini ada waw ibtida namanya. Namanya adalah waw permulaan. Ini udah kalimat habis nih. Nah, dari cara memandang satu huruf waw itu menghasilkan dua pendapat, dan dua pendapat ini melahirkan konsekuensi pemahaman yang berbeda. Dua-duanya betul apa salah? Sama Bang, sama-sama betulnya. Sama-sama betul. Kaidah bahasa Arabnya juga ada itu. Lah, kalau seandainya kita kagak ngerti bahasa Arab, gimana coba? Betul. Ya kan? Ya udah, menurut kita, oh ini yang paling benar. Menurut kita benar-benar. Nah, padahal dia sendiri kagak ngerti bahasa Arab. Nah, ini menjadi permasalahan. Nah, sehingga kenapa kita harus belajar bahasa Arab yang kedua adalah bahasa Arab itu pemersatu umat Islam, Bang. Nah, yang ketiga nih, Bang. Abang jurusan bahasa Inggris, Bang. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris, kenapa doyan bahasa Inggris itu? Karena awalnya karena suka, Zat. Suka. Iya. Karena bahasa Inggris banyak digunakan orang ya. Banyak digunakan orang juga. Gitu, Banyak Zat. digunakan orang. Karena bahasa Inggris bahasa komunikasi bukan? Iya. Iya. Salah satunya. Lalu kenapa orang-orang umat Islam atau terkhusus santri lah itu nggak mau belajar bahasa Arab? Karena image bahasa Arab ini dianggap sebagai ya bahasa Arab ini adalah bahasanya yang mau jadi ustadz. Saya nggak mau jadi ustadz loh, gitu ya. Oh, bahasa Arab ini adalah bahasa anak-anak yang mau ke Timur Tengah. Saya maunya gitu, Ustaz, ya. ngambil jurusan ekonomi gitu, mengambil jurusan kedokteran. Image bahasa Arab itu bahasa santri, gitu ya. Betul nggak ya? Betul. Sehingga gak mau tuh orang-orang belajar bahasa Arab. Bener nggak kayak gitu? Saya bilang enggak. Image seperti ini yang menjadi masalah terbesar selama ini. Gitu. Nah, apa yang mau kita rubah? Yang mau kita rubah sebetulnya adalah, Bang, bahasa Arab itu tidak hanya, ya saya garis bawahi, bahasa Arab itu tidak hanya bahasa agama. Akan tetapi bahasa Arab itu adalah bahasa komunikasi yang digunakan oleh seluruh umat Islam, seluruh masyarakat di dunia. Mayoritas itu 21 negara lebih menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa komunikasinya. Sekarang saya tanya, Abu Lahab Muslim apa kagak, Bang? Kagak kan? Bahasanya apa? Bahasa Arab. Nah, sekarang apakah bahasa Arab itu bahasa tok seorang Muslim? Enggak. Bahasa Arab itu adalah bahasa komunikasi. Bahasa Arab itu adalah bahasa ekonomi. Bahasa Arab itu adalah bahasa diplomat. Bahasa Arab itu adalah bahasa politik. Bahasa Arab itu adalah bahasa perdagangan. Saya punya seorang teman, senior lebih tepatnya. Sekarang ini jabatannya adalah sebagai manajer perwakilan salah satu BUMN untuk wilayah Timur Tengah. Lalu saya tanya dia, Bang, ente kan jurusannya gelar belakangnya LCMA, Bang. S1-nya adalah tafsir, S2-nya tafsir, ya. Terus saya tanya, kenapa ente jadi manajer BUMN yang ngurusin bangunan-bangunan begitu, Bang? Bang dulu pernah belajar masalah semen, Bang? Saya bilang, enggak pernah. Terus kok bisa, Bang, jadi manajer itu? Kan seharusnya yang duduk di posisi manajer itu adalah master engineer. Kemudian adalah yang linear ya, Ustaz ya. Ya begitu lah. Ya, yang jurusannya apa? Jurusannya apa gitu. Kok bisa LCMA duduk di situ, Bang? Nah, beliau bilang gini. Ternyata sekarang ini yang dibutuhkan oleh dunia usaha itu adalah orang yang pintar jual. Salah satu orang pintar jual adalah orang yang mampu menguasai bahasa satu kaum. Jadi kalau seandainya kita mau jualan nih handphone nih, kita mau jualan ini di Indonesia, tapi meskipun handphone kita ini bagus, tetapi tidak ada orang yang mampu menyampaikan dengan Bagusnya baik informasi apa, ini gitu. seperti apa, bagusnya seperti apa, bakalan laku nggak? Nggak laku. Itu yang terjadi selama ini, selama perusahaan itu dipegang oleh orang yang kagak ngerti bisa jual, meskipun produk yang dihasilkannya itu bagus, bisa kejual nggak? Enggak. Akan tetapi ketika
produk itu dijual oleh orang yang ngerti dengan bahasa marketnya, maka itu akan laku jualannya. Nah, ini yang terjadi. Nah, sehingga saya ingin menyampaikan pesan kepada masyarakat di Indonesia atau siapapun yang mendengar siaran kita ini, bahwasanya jangan pahami bahasa Arab itu hanya sebagai bahasa agama. Tapi pelajari bahasa Arab ini layaknya sebagai bahasa internasional. Bahasa komunikasi layaknya bahasa Inggris. Ya enggak? Jadi kalau mau, saya nggak mau jadi ustadz, ya nggak apa-apa. Saya mau jadi pengusaha, ya udah silakan. Tapi kuasai bahasa Arab. Sehingga nanti kamu ketika mau jualan sesuatu, kamu bisa segmentasi pasarnya itu adalah orang Timur Tengah. Gitu ya. Oh, saya mau jadi dokter. Ya kamu bisa jadi dokter. Kamu bisa jadi dokter di tenaga musim haji. Kamu bisa jadi dokter di rumah sakit di Timur Tengah dan segala macamnya. Kenapa? Karena bahasa. Karena faktor bahasa. Nah, image seperti inilah yang harus kita tanamkan kepada peserta didik kita, kepada murid-murid kita, kepada generasi-generasi muda. Sehingga mereka itu mau ngapain saja, mereka harus belajar bahasa Arab. Bahkan Bang, di salah satu universitas di Korea, itu sudah membuka satu fakultas bahasa Arab. Mahasiswa dan dosennya menggunakan bahasa Arab. Nah, sekarang di Indonesia, di beberapa perguruan saja, perguruan tinggi terutama, itu nggak ada lagi bahasa Arab. Ya, bahkan banyak sekali kami menemukan yang mahasiswa tamatan bahasa Arab juga nggak bisa bahasa Arab. Nah, berarti ada masalah lagi nih, Bang. Ada masalah. Tadi salah satu Bang Ustadz sudah coba sampaikan terkait dengan mindset, yang mana lebih melihat bahasa Arab suatu hal yang menggali ke dalam, bukan membuka peluang keluar gitu ya Ustadz ya. Seolah-olah kalau kita belajar bahasa Arab konservatif, ngelihatnya ke belakang nih, agama nih gitu ya Ustadz ya. Padahal kalau diajak keluar tuh bisa jadi peluang-peluang banyak ya Ustadz ya, yang bisa didapatkan. Kemarin ada yang sempat viral kan, yang belajar bahasa Arab itu teroris gitu ya. Saya mau bantah bilang, kenapa? Kalau seandainya orang Indonesia nggak ngerti bahasa Arab, maka orang Indonesia menutup peluang investasi dari Timur Tengah. Kenapa saya bilang begitu? Produk-produk kita ini paling banyak bagus-bagus, akan tetapi belum bisa masuk ke segmentasi Timur Tengah. Nah, jati kita nih yang kita duduk ini cantik, tapi kita belum menemukan yang beginian di Timur Tengah gitu kan. Nah, kenapa? Karena tidak ada yang mampu menjualnya, Bang. Tidak ada yang mampu menjualnya, gitu ya. Nah, kemudian dari sektor pariwisata, masyarakat Indonesia atau pemerintah Indonesia kan menggalakkan ada pariwisata halal gitu ya. Siapa segmentasinya? Orang Arab. Gimana orang Arab itu mau datang ke Indonesia ketika tidak ada satu orang pun Indonesia yang mampu diajak berbicara kan? Repot juga jadinya. Jadi kalau seandainya statement-statement seperti itu dikembangkan, berarti kita sama saja menutup investasi untuk Indonesia. Dari sektor apa? Dari sektor ekspor impor. Kemudian dari sektor apa lagi? Dari sektor pariwisata. Berapa banyaknya potensi wisata dari Timur Tengah. Bahkan pada saat kunjungan Raja Salman ke Indonesia, Raja Salman pengennya di Bali gitu ya. Karena melihat Bali yang Masya Allah luar biasa pemandangannya. Dia belum melihat itu yang namanya Raja Ampat Riau gitu ya. Raja Ampat Riau. Di mana itu coba? Di Kampar ya, Ulu Kaso ya. Itu belum diajak tuh Raja Salman lihat Raja Ampat yang begitu kan. Nah, Raja Salman belum dilihat tuh bagaimana melihat budaya-budaya yang ada di Riau ini gitu ya. Nah, kalau seandainya tidak ada yang mampu mempromosikan itu kepada orang Arab, apakah mampu kita mengambil sektor pariwisata dari situ? Salah. Maka menurut hemat saya, kalau pemerintah ingin mengambil sektor di bidang pariwisata, ekonomi, bisnis dan segala macam, ambil potensi itu. Bagaimana caranya? Siapkan SDM-SDM yang mampu menguasai bahasa asing. Gitu. Sehingga apa? Sehingga kalau seandainya kita bisa menguasai bahasa satu daerah, maka yang akan kita dapatkan kita bisa kuasai daerah itu sendiri. Bahkan salah satu anekdotnya begini, Bang. Jalan-jalan gitu ya, belanja di Tanah Abang. Mayoritas di situ kan orang Minang gitu ya. Coba kita pakai bahasa Indonesia di situ. Dibayar mahal kita pastinya. Ya kan? Tapi kalau seandainya kita pakai bahasa daerah orang itu, ya murah. Dikasih murah malah. Kenapa? Karena ada sebuah perasaan di mana ini ada sebuah
emosional di situ. Sama kayak Arab, Bang. Bahasa Arab pada saat kita jualan sesuatu kepada orang Arab itu dengan bahasa Arab yang bahasa aslinya mereka akan merasa sangat tersanjung, Bang. Mereka akan sangat tanya, oh ternyata bahasa saya dikenal orang juga. Itu akan lebih mudah. Sekarang kita lihat di mana deal-deal bisnis itu terjadi. Apakah di meja kerja, di meja meeting? Hampir tidak. Itu MOU saja, Bang. Di mana permulaan dari bisnis itu? Di kafe, di restoran, di hotel. Dan lagi ngobrol-ngobrol santai kayak gini. Itu yang lebih banyak. Nah, pada saat obrolan santai, siapa yang mampu berbicara banyak? Tentu orang yang bisa menguasai bahasa. Jadi saya ingin menyampaikan kepada adik-adik, kepada santri-santri, kepada adik-adik pelajar, bahwasanya pelajari bahasa Arab ini. Jangan takut Anda akan dibilang teroris gitu ya. Karena apa? Bahasa Arab ini sebagai bahasa komunikasi. Bukan hanya pengen jadi ustadz atau pengen belajar di Timur Tengah, enggak. Nah, sekarang itu kenapa kita harus belajar bahasa Arab? Saya simpulkan kali, pertama, bahasa Arab ini adalah bahasa Al-Quran. Untuk bisa menggunakan, memahami Al-Quran, kita harus ngerti bahasa Arab. Yang kedua, bahasa pemersatu. Yang ketiga, bahasa Arab itu juga merupakan bahasa komunikasi. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kenapa nih orang udah 6 tahun di pesantren, kagak bisa bahasa Arab? Apa masalahnya sebetulnya? Nah, mungkin itu yang akan kita bahas, Bang. Baik. Ini luar biasa sekali ya Ustaz ya, ada 3 materi ataupun poin-poin tadi yang sudah disampaikan bagaimana Al-Quran, bahasa Arab sebagai bahasanya Al-Quran, kemudian bahasa pemersatu, yang ketiga juga sebagai bahasa komunikasi. Dan memang kondisi hari ini seperti itu ya Ustaz ya. Kenapa ketika belajar bahasa seharusnya dalam waktu tertentu dengan target tertentu sudah bisa gitu ya Ustaz ya. Tapi dalam kenyataannya masih banyak juga di antara para pelajar atau mungkin yang di dalam, tadi Ustaz juga sedikit singgung juga, bahkan yang jurusannya bahasa Arab gitu Ustaz, ketika lulus masih belum bisa gitu Ustaz. Apakah apa masalahnya? Gitu. Mau tahu nggak, Bang? Masalahnya apa? Saya bergelut di bidang bahasa Arab ini sejak tahun 2005 pada saat saya masih kuliah. Apa Ustaz? Anda potong Ustaz. Kalau 6 tahun masih belum bisa gitu Ustaz. Sekarang pertanyaan dari Anda Ustaz. Idealnya kalau belajar sebuah bahasa gitu Ustaz. Berapa lama gitu Ustaz? Itu juga jawabannya mungkin juga nanti kita bandingkan gitu Ustaz. Gimana Ustaz? Yang pertama begini, saya ingin sampaikan bahwa kajian saya sejak tahun 2005 sampai 2021, saya menemukan bahwa tidak banyak ya yang mampu berhasil belajar bahasa Arab dengan sekian lama. Apa sih sebetulnya masalahnya? Kan gitu. Padahal ketika adik-adik kita itu di pesantren, mereka belajar dengan komponen materi pelajaran yang banyak. Saya sebutin ya Bang. Ada nahu namanya, ada sorof ada namanya, ada bahasa Arab, ada imla, ada mutola'ah, ada muhadasah, 6. Sakit kepala sebetulnya. Akan tapi kenapa nggak bisa juga ya? Nah, ada beberapa catatan saya berkaitan bagi para pelajar bahasa Arab, kenapa tidak juga bisa berbahasa Arab. Satu, yang pertama adalah mindset Bang. Nah sekarang saya tanya Bang Chandra, bahasa Arab itu sulit apa payah? Bahasa Arab itu... pernah belajar bahasa Arab dong ya? Dulu kan? Madrasah saat dulu. Sulit apa payah? Sulit. Sama aja Bang, dua-duanya sulit sama payah sama. Bahasa Arab itu sulit atau mudah? Tergantung mindset gitu. Kalau seandainya kita bilang bahwasanya bahasa Arab itu sulit, ya udah Allah kasih sulit itu. Kenapa? Allahnya menyatakan begini, ana inda zanni abdi bi. Aku sesuai dengan prasangka hambaku. Kalau kita berkira bahwasanya bahasa Arab itu sulit, ya udah Allah kasih kesulitan itu. Allah kasih kesulitan itu tuh. Nah, kalau yang kedua, kalau seandainya kita kasih ke pandangan bahwasanya bahasa Arab itu mudah, maka Allah kasih mudah itu. Kenapa? Allah menyampaikan, ana inda zanni abdi, aku sesuai dengan abdi bi, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Bahkan dari ayat tadi juga disampaikan bahwasanya kan, bahwasanya bahasa Arab ini mudah, Al-Quran ini mudah untuk diingat. Nah, berarti apa yang menjadi masalah pertama dari proses belajar bahasa Arab selama itu tidak juga bisa bahasa Arab? Satu, mindset di kepala murid-murid kita atau adik-adik kita pelajar bahasa Arab itu sulit gitu. Apalagi dibilang oleh gurunya kan, Ustadz aja belajarnya 6 tahun gak bisa, mau lagi kalian yang belajar sebulan, 2 bulan gini. Itu udah tambah berat itu. Pertama mindset. Yang kedua kurikulum Bang. Kurikulum ini dari sekitar 5
15 tahun saya coba mengamati, saya coba kunjungan ke berbagai macam pesantren dan sekolah, bahkan perguruan tinggi di Sumatera dan di Jawa. Saya menemukan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan seseorang itu nggak bisa bahasa Arab, kurikulum yang tidak komprehensif dan sistematis. Apa yang saya tidak sebut dengan komprehensif dan sistematis, saya bahas sistematis. Untuk mempelajari A, untuk mempelajari B, seseorang itu harus mampu mempelajari A dulu. Ada tahapannya. Akan tetapi banyak kurikulum di pesantren, kurikulum di sekolah, mereka itu untuk mempelajari A ini, ya, untuk mempelajari B ini dia nggak pelajari A dulu, gitu. Nah ini yang sering kali terjadi. Kemudian kurikulumnya itu dipecah. Contoh, adik-adik kita disuruh di pesantren itu disuruh untuk belajar baca kitab. Baca kitab itu kita gundul, nggak pakai baris. Bisa dalam itu. Nah, sedangkan alat untuk memberikan pemahaman dia, materi yang diajarkan itu diajarkan selama 6 tahun. Ya kan tidak mungkin gitu kan. Nah, sehingga apa yang harus dilakukan sekarang adalah pertama, rubah mindsetnya. Yang kedua adalah rubah kurikulumnya. Kurikulum seperti apa? Kurikulum yang dia itu kurikulumnya komprehensif dan sistematis. Apa makna komprehensif? Menyeluruh, ada di dalam semuanya itu. Jangan nanggung-nanggung, karena di dalam bahasa Arab ini ada materi-materi yang itu irisannya sama, Bang. Perbedaannya cuma alif lam doang. Tapi ketika di pesantren dipelajari di waktu yang berbeda, terpisah. Itu banyak banget. Ya, mungkin bagi pemirsa TVRI yang mendengar, yang pernah belajar bahasa Arab, contohnya tentang al-mubtada khabar dengan an-na'at wal man'ut. Nah, masih ingat ya, kembali ingatan. Nah, itu sebetulnya bedanya cuma alif lam doang, Bang. Alif lam dan tak marbutoh gitu. Nah, akan tetapi di pesantren dipelajari di pelajaran yang terpisah-pisah. Padahal jika seandainya dikumpulkan dalam satu waktu, nih, saya kasih gambaran ya. Kalau na'at man'ut itu diajarkan dengan pola upin ipin, apa upin ipin? Kembar, sama. Ya udah, sama-sama pakai alif lam, sama-sama pakai ta marbuthah. Gitu kan. Kalau mubtada khabar itu diajarkan dengan pola, contohnya adalah ayah ibu, alif lam, dan ini nggak pakai alif lam. Yang ketiga adalah idhofah, mudhaf mudhafun ilaih, ayah ibu. Yang pertama tidak pakai alif lam, yang kedua pakai alif lam. Bedanya cuma di situ doang. Diajarkan, ini yang saya sebut dengan komprehensif. Akan tetapi di pesantren atau di beberapa madrasah itu tidak menghadirkan menu-menu dari kurikulum ini yang seperti itu, sehingga terpisah-pisah dia. Nah, kemudian yang ketiga apa? Metodologi, Bang. Metodologi. Kurikulum, kemudian metodologi ya. Ya, pertama apa tadi? Mindset. Yang kedua itu adalah kurikulum. Yang ketiga adalah metodologi. Nah, Ali bin Abi Thalib menyampaikan begini. Adibu auladakum fa innahum khuliqu li zamanin ghairi zamanikum. Didiklah anakmu itu karena dia hidup bukan di masa kamu lagi. Jadi, kebanyakan dari kita atau guru-guru bahasa Arab mengajarkan anak-anak milenial dengan metode kolonial. Itu berbedanya tuh, Bang. Iya. Ya, anak-anak sekarang ini nggak zamannya dia diajarkan, kamu duduk rapi, lipat tangan, nggak zaman. Dia anak-anak sekarang ini bergerak. Ya udah, ikuti pola mereka, bergerak, ya udah. Gitu. Contoh, kayak mempelajari domir umpamanya, kata ganti orang. Kan selalu dengan nyanyi tuh. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum. Lanjut, Bang. Antuma antuna ananah. Masih hafal. Masih bisa ya. Nah, itu kan zaman dulu dengan hafalan. Iya, akan tetapi dengan nyanyian kan. Akan tetapi ketika ditanya, kamu laki-laki 2 orang apa bahasa Arabnya, Bang? Iya. Itu ngurut dari awal. Antuma gitu kali. Iya, betul. Nah, sekarang anak-anak zaman sekarang nggak mau kayak gitu. Anak-anak sekarang pengennya adalah bergerak. Ya udah, ikuti gerakan saya. Nah, saya kasih contoh ya, Bang. Kalau tangan kanan ini untuk laki-laki, Bang. Tangan perempuan untuk tangan kiri perempuan. Ini untuk apa, Bang? Laki-laki. Ini perempuan. Oke. Terus arah dibedakan antara 1 orang, 2 orang, banyak orang. Ini untuk berapa, Bang? 1, 2, banyak orang. Ini apa artinya? Kanan 1. Laki-laki 1 orang. Ini? Laki-laki 2 orang. Gitu. Ini? Laki-laki banyak. Ini? Perempuan 1, ini? Perempuan 2, perempuan banyak. Oke, good. Kemudian dibedakan antara siapa yang berbicara. Saya, kamu, dia. Ikuti boleh? Saya, Saya, kamu, dia. Dia.
Coba, saya Saya mau berbicara dengan mau kamu berbicara dengan kamu tentang dia. tentang dia. Curhat dong. Curhat Kayak dong. acara Jadi kayak acara ya. sebelah itu. Nah, sekarang coba tebak ya. Ini bahasa Arabnya apa? Bahasa Indonesianya apa? Saya kan? Saya, Kalau ini kami. kami. Kalau ini kamu laki-laki Kamu. satu orang. Kenapa kamu arahnya ke depan? Kenapa laki-laki tangan kanan? Kenapa satu orang? Karena satu doang dia. Kalau ini kamu Kamu perempuan satu orang. Kalau ini Kamu laki-laki 2 orang. Kini? Kamu laki-laki banyak. ini Kamu perempuan 2. ini Kamu perempuan banyak. ini Kamu laki-laki. dia dong. Oh dia. Oh, Dia ya, laki-laki gitu ya. satu orang, dia Dia perempuan satu orang. Sekarang ikuti gerakan saya dan ikuti omongan saya. Ana, Ana. ikuti gerakan Oh ya, saya. ana. Nahnu, Nahnu. anta, Anta. anti, Anti. antuma. Antuma. Antuma ya bang, bukan antimo ya. Antimo yang buatin Antuma. makan tuh bang. Antuma. Antum, Antum. antunna. Antunna. Oke, ini apa? Ana. Nahnu, Nahnu. anta, Anta. anti, Anti. Antuma. Antuma. antum, Antum. antunna. Antunna. Huwa, Huwa. hiya, Hiya. huma. Huma. Bukan hama ya. Bukan. Hama, huma. Hum, Hum. hunna. Hunna. Oke, sekarang tebak ya. Ini apa? Ana. Bahasa Arabnya. Ana. Ini. Antuma. Pinter. Anti. Anti. Ini. Anti. Anti. Antum. Anta dong. Ini. Antuma. Ini. Antum. Ini. Nah. Iya, Nahnu. Oke. Nah, coba bayangkan anak-anak kita diajak bergerak begini. Karena di dalam proses belajar itu ada namanya visual. Visual, audio, kinestetik. Nah, kalau seandainya zaman dahulu kita mempelajari semuanya harus dengerin nyanyi gitu. Nah, sekarang 1, 2, 3 kita harus gitu mampu gitu kan. Mampu mengakomodir anak-anak kita ini dengan proses belajarnya dengan bergerak. Ana, nahnu, anta, antum, antum dan segala macam. Ini apa? Antum. Lebih cepat ya kan. Nah, itu metodologi. Itu saya Kenapa? pulang gini-gini Ustaz. Belajar sendiri Ustaz. Nah, Yang belajar menyenangkan. sendiri, belajar sendiri. Bang, di lantai ada belatung kayak itu. Mm-mm. Bang, di lantai ada belatung kayak itu. Jangan kaget ya. Oh, masih ingat. Nah, artinya apa? Di lantai itu ada belatung gitu. Nah, cara metodologi menghafal kosakata kita selama ini kan dengan cara mengulang. Belatun, lantai, belatun, lantai, belatun, lantai. Kalau seandainya zaman sekarang ini semuanya COVID positif ini muncrat semua gitu. Nah, sekarang bagaimana? Bang, di lantai di belatung, Bang. Jangan kaget karena lantai itu bahasa Arabnya bilatun, Bang. Gitu kan? Mau tukar mobil dengan saya nggak, Bang? Tukar mobil. Car, mobil bahasa Arab Inggrisnya. Jadi ini adalah metodologi menghafal kosakata. Mau tukar. Tukar, bahasa Inggrisnya mobil. Iya, car. Car, betul kan? Nah, jadi metodologi menghafal kosakata. Contoh, lantai ada belatun, belatung. Ya, maka bahasa Arabnya lantai adalah bilatun. Hidung Pinocchio panjang kenapa? Kenapa Bohong. Supaya pendek. Minta ampun, Bang. Hidung Pinocchio supaya pendek dia harus minta ampun. Jadi bahasa Arabnya hidung Ampun. Anfun. Sebetulnya Bang yang mau jadi pembicara sini namanya Bu Aini Bang, bukan saya. Tapi Bu Aini lagi sakit mata Bang. Yang sakit mata siapa Bang? Aini. Bahasa Arabnya mata? Aini. 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 Bener ya? Sapi paling enak diapain Bang? Sapi itu paling enak dibakar Bang. Sapi itu paling enak dibakar Bang. Nah jangan bingung, bakar itu adalah sapi. Bakar sapi. Jadi ada cara metodologi di dalam mempelajari bahasa Arab terkhusus kosakata. Di antaranya adalah cari persamaan bunyinya, ya. Bilatun lantai, bilatung, belatung. Persamaan bunyi bilatun itu apa? Tadi belatung. Nah, kemudian bikinkan cerita antara lantai dan terjemahannya. Bilatun, di lantai ada belatung gitu. Metode ini Bang bisa Bang terapkan di sekolah. Insyaallah. Abang ngajar bahasa Inggris kan? Iya, Ustaz. Mufradat gitu. Ustaz ya. Mufradat. Cara ngajarin bahasa Inggris juga begitu. Itu terobosan seperti itu, Ustaz. Anda pernah dengar juga yang hal-hal seperti itu, tapi memang masih belum secara mendalam, Ustaz. Bisa benar. juga sebagai kreativitas. Nah, coba kita bayangkan, image bahasa Arab ini ada-ada kita sulit. Tapi kalau seandainya kita ajarkan dengan cara seperti ini, mereka senang nggak? Senang, Ustaz. Dan Orang suka juga tuanya tentunya, suka. Nah, Bang, metodologi ini juga bisa Abang terapkan ke dalam bahasa Inggris. Nah, ini disebut dengan metodologi dalam pembelajaran bahasa Arab. Jadi apa yang menyebabkan bahasa Arab itu
tidak digandrungi oleh anak-anak kita, metodologinya itu tidak semenarik pembelajaran yang lain. Jika seandainya di matematika ada dengan menggunakan jari dan segala macamnya, maka bahasa Arab harus memiliki inovasi-inovasi. Baik, Itu dia, Bang. Masya Allah, luar biasa sekali Ustaz materinya pada hari ini. Selain tadi mengupas tentang pentingnya, tapi juga dikasih solusinya juga Ustaz. Benar-benar. Secara kesimpulan mungkin Ustaz, kita juga sampaikan bahwa kita bisa menyimpulkan dan memanfaatkan apa yang tadi hal-hal yang berhubungan dengan keutamaan ini sendiri dan dimulai dari diri sendiri juga Ustaz, seperti itu Ustaz ya. Dan seperti ini kita sudah berada di penghujung acara pada hari ini. Mari sama-sama kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan disempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.